Selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk melihat proses seru pembuatan produk spesial kami, Poodle Puding. Puding yang lezat, lembut, dan pastinya bikin ketagihan. Kalian penasaran gimana cara kami membuat puding seenak ini? Jangan kemana-mana ya, karena di video ini kami akan menunjukkan langkah-langkah dari awal sampai jadi. Run. Siapin cemilan favorit kalian, duduk manis, dan tonton sampai habis ya. Oh iya, sebelum kita mulai, kita mau perkenalkan tim dari Poodle Puding dulu. Halo, nama saya Rizka. Saya Sonia. Saya Anissa Faris Alivia. Aku Nesa. Oke, langsung aja kita mulai ke prosesnya. Let's go! Kita siapkan bahan-bahan untuk membuat puding. Yang pertama ada puding coklat, puding mangga, dan keju. Lalu kita siapkan air dan flan. Yang pertama kita siapkan panci. Lalu kita tuang air sebanyak 300 ml ke dalam panci. Selanjutnya kita tuang puding mangga ke dalam panci. Selanjutnya kita taruh ke atas kompor. Nyalakan apinya, api sedang saja. Sekarang kita aduk pudingnya sampai merata. Sambil kita menunggu puding mangganya matang, sekarang kita buat puding coklatnya. Caranya sama kayak yang kita bikin puding mangga tadi. Kita tuang pudingnya. Oke, selanjutnya adalah pembuatan layer puding. Di sini sudah ada puding coklat, kemudian juga sudah ada puding mangga yang sudah dimasak. Kemudian kita membutuhkan sendok dan juga kita membutuhkan tin wall ukuran 200 ml untuk tempat pudingnya. Untuk membuat layer pudingnya, yang perlu kita lakukan adalah masukkan 2 sendok sayur puding ke dalam setiap tin wall. Setelah layer pertama puding sudah cukup mengeras, selanjutnya kita membuat layer yang kedua. Cara pembuatannya sama seperti pembuatan layer pertama, tinggal memasukkan 2 sendok sayur di atas layer yang pertama. Dan produk Poodle Puding kita tentu memiliki SWOT juga, dan yang pertama itu adalah strength. Untuk strength Poodle Puding itu adalah varian rasa yang menarik. Jadi di sini kita itu ada rasa coklat dan mangga. Nah, hampir semua orang suka rasa ini kan? Belum lagi kita ada tambahan topping keju. Lalu yang kedua itu harganya super murah guys. Jadi Poodle Puding ini satu cupnya sedang itu cuman seharga 10 ribuan. Jadi bisa cocok di semua kalangan. Nah, yang ketiga, jadi kita itu menggunakan kemasan yang praktis, bisa digunakan kembali, terus juga mudah dibawa karena memang ringan, juga higienis. Nah, yang terakhir nih, Poodle Puding ini bisa dikonsumsi siapapun dan usia berapapun, dari anak-anak hingga dewasa. Kalau misalnya ada orang tua yang mungkin khawatir dengan diabetes, itu no worries guys, karena kita itu tidak menggunakan gula tambahan, jadi aman. Analisa SWOT dari sisi weakness atau sisi kelemahannya, yaitu produknya bisa dibuat oleh sendiri sebenarnya ya. Jadi ibaratnya pesaing juga banyak karena memang pembuatannya juga simpel dan mudah. Yang kedua, produk kita ini nggak tahan di suhu ruang karena lama-kelamaan jika di suhu ruang teksturnya yang tadinya padat fluffy itu akan lama-lama berair. Jadi sangat disarankan jika untuk langsung dimakan. Misal kita udah keluar dari kulkas, dari lemari pendingin,
Ya itu baiknya dan bagusnya langsung dimakan gitu, nggak didiamin di suhu beruang dulu. Opportunities atau peluang dalam mengembangkan usaha puding. Yang pertama yaitu kita bisa menciptakan banyak variatif dari rasa-rasa puding tersebut sehingga dapat memikat lebih banyak konsumen. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan bahan-bahan dari produk puding itu supaya dia lebih menggunakan bahan-bahan yang sehat dan juga alami seperti tanpa bahan pengawet dan juga gluten free. Kemudian yang ketiga, kita bisa meningkatkan kerjasama dengan berbagai macam restoran, kafe, rumah makan yang membutuhkan atau menyediakan menu-menu dessert sebagai hidangan penutup mereka. Serta kita juga bisa melakukan kerjasama dengan usaha catering atau acara-acara yang memang membutuhkan konsumsi snack gitu ya. Kita bisa memasukkan puding ke dalam menu tersebut. Kita bahas salah satu bagian penting dalam analisis SWOT untuk poodle pudding, yaitu threat atau ancaman yang mungkin dihadapi produk kita. Nah, walaupun poodle pudding punya keunikan dan rasa yang enak, tetap aja ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Yang pertama nih, persaingan ketat di pasar puding. Kalau kita lihat di supermarket, toko-toko online, atau bazar makanan aja udah banyak banget produk puding dengan berbagai merek dan varian. Jadi, nggak bisa dipungkiri, bikin nama poodle pudding dikenal luas itu butuh usaha yang ekstra. Yang kedua, ada ancaman produk yang serupa. Nah, ini sering banget terjadi, apalagi kalau produk kita mulai disukai banyak orang, ditambah cara buatnya yang mudah. Bisa jadi ada pesaing lain yang ikut membuat produk mirip-mirip dengan poodle pudding. Ini bisa bikin pelanggan bingung, atau bahkan lari ke produk lain karena harganya lebih murah. Yang terakhir nih, perubahan tren konsumen. Kita tahu dong, sekarang banyak orang mulai beralih ke makanan yang lebih sehat, kayak rendah gula, bebas pengawet, atau bahkan pakai bahan organik. Kalau poodle pudding nggak bisa berinovasi dan ngikutin tren ini, ada kemungkinan produk kita jadi kurang diminati. Walaupun ada beberapa ancaman, sebenarnya ini jadi motivasi buat kita untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan bikin poodle pudding lebih dikenal dan dicintai banyak orang. Selama kita konsisten, pasti bisa bersaing di pasar kok.